Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan guna untuk memenuhi tugas UTS semester 4 mata kuliah Fikih Muamalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hisam Bagus Nurdan Pradana dari kelas Ekonomi Syariah I semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang riba dan permasalahannya. Oke. Riba, secara bahasa riba artinya tambahan, ziyadah atau berarti tumbuh dan membesar. Riba atau usuri adalah melebihkan keuntungan harta dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu, atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Secara terminologi, tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Badruddin Al-Aini mengatakan bahwa prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syarat, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Menurut Imam Syarakhsi, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis. Menurut Abu Syurai Abdul Hadi, yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokok sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak disyaratkan. Riba pada dasarnya adalah bunga atas tambahan bagi pinjaman pokok. Dalam doktrin klasik, meluas meliputi banyak keuntungan tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan tidak ditentukan secara persis ketika melakukan transaksi. Selanjutnya, landasan hukum pelarangan riba. Riba yang dikenal sebagai tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi dilarang oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri telah menjelaskan secara rinci tahapan pelanggaran riba tersebut. Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 sampai 39. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 ayat 161. Berikutnya Al-Quran mengharamkan riba dengan batasan afan mudha'afan dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Selanjutnya, macam-macam riba. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan pembagian atau macam-macamnya riba. Tetapi sebagian ulama membagi riba menjadi 4 macam, yaitu 1. Riba fadli. Riba fadli ialah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa imbalan atau tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. Apabila barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh, seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. 6 jenis barang yang masuk ke dalam kelompok ribawi yaitu emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam. Dari ke-6 jenis barang tersebut, maka yang
termasuk kelompok ribawi, yaitu barang-barang yang biasa ditakar atau makilat dan barang-barang yang biasa ditimbang atau mauzunat. Sedangkan dilihat dari segi jenis, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu kelompok mata uang, yaitu emas dan perak, dan kelompok makanan yaitu gandum, jagung, kurma, garam. Yang kedua, riba nasiah. Menurut Said Sabit, riba nasiah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Ulama Hanafiyah memasukkan ke dalam kelompok riba nasiah suatu bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan. Tetapi penyerahan imbalan atau harga diakhirkan. Riba nasiah hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Riba nasiah dikenal dengan riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang jahiliyah, di mana mereka biasanya memberi pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba, biasanya mereka menawarkan apa diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Yang ketiga, riba yat adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yang keempat, riba khordli. Riba khordli adalah segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang atau mukhorid, atau sekaligus kepada pihak yang berhutang atau muktarid. Secara esensi, riba khord ini termasuk kategori riba fadli, sebab keuntungan yang disyaratkan dalam riba khord adalah bentuk pertambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi. Selanjutnya, dampak sosial ekonomi riba. Dampak dari pada praktik riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu antara lain: 1. Riba dapat menimbulkan terjadinya permusuhan antara pribadi dan juga dapat mengurangi semangat dalam bekerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia. 2. Dengan memberi tambahan kepada pinjaman akan menimbulkan terjadinya perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Dengan cara membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan uang penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas dia mendapatkan tambahan pendapatan rutin sehingga menurunkan dinamisasi dalam bekerja. 3. Kreditur yang meminjamkan modalnya dengan meminta bayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati atau ditentukan bersama, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Oke, seperti itu cukup. Dan saya akan membuka pertanyaan kepada kalian. Akan saya buka pertanyaan dua saja, dan jika sudah paham nanti saya akan memberikan balik pertanyaan. Oke? Pertanyaan yang pertama. Saya belum masih riba termasuk dosa dan dilarang dalam prakteknya.
apa saja dampak negatif jika melakukan riba dan apa saja dampak positifnya. Oke, yang saya tampung benar ya. Oke, selanjutnya pertanyaan Saya ingin bertanya, jika kita mendapatkan uang secara riba kemudian digunakan untuk hal-hal dari seperti sedekah, Allah apa dan seperti apa hukumnya? Oke, sebentar. Pertanyaan yang pertama, riba termasuk dosa dan dilarang dalam prakteknya. Apa saja dampak negatif jika melakukan riba? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dampak negatif bagi masyarakat dan perekonomian. Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuhkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan. Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling tolong-menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada maksud tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan sehingga mereka tidak pernah mau rugi. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat. Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan israf atau pemborosan. Riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Seperti itu jawaban, mungkin diterima. Yes. Selanjutnya next, pertanyaan yang kedua. Jika kita mendapatkan uang secara riba kemudian digunakan untuk hal-hal baik seperti sedekah, diperbolehkan atau tidak? Dan seperti apa hukumnya? Kita jelaskan. Oke. Jika uang riba tersebut digunakan untuk hal-hal baik, tentu tidak akan membuat uang tersebut menjadi halal. Artinya, niat baik tidak bisa melepaskan perkara yang jelas-jelas keharamannya. Jadi, harta yang diperbolehkan dari aktivitas riba dan semacamnya, tetap keharamannya tidak boleh diambil apapun bentuk penggunaan dan keperluannya. Sebab harta tersebut adalah harta yang telah diharamkan. Oke, Saya mau tanya lagi, Mas. Bagaimana cara kita menghindari riba? Menurut Anda. kalau menurut saya cara menghindari riba, menurut saya dengan mengetahui, dengan kita belajar bagaimana sih riba, bagaimana apa saja macam-macam riba. Dari situ kita akan mengetahui semua dasar-dasar tentang riba. Dan apabila kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sudah tahu dasar-dasar riba tersebut. Maka kita jika akan melakukan riba, kita sudah tahu apa saja yang dilarang tentang riba dan dosa-dosanya. Oke, Mas. Terima kasih. Dan saya akan memberi pertanyaan kepada kalian. Apa saja macam-macam riba yang saya sebutkan dalam penjelasan saya tadi? Saya, Mas. Ya. Yang pertama, riba fadl. Yang kedua, riba nasiah. Yang ketiga, riba qard. Yang keempat, riba yak. Oke, jadi sedikit demi sedikit sudah paham. Tapi kalau begitu,
akhirul kalam. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.